Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wa jahlu daru. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat menghirup udara di hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahira Alaida Putri A'rizal dari kelas PAI 1C dengan nomor NPM 2010-6311-10089. Untuk menunaikan ujian tengah semester studi hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang pertama yang membuat ajaran-ajaran yang bersifat umum atau global yang perlu dijelaskan secara terperinci dan lebih lanjut. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran yang kedua, karena hadis memiliki fungsi sebagai pensyarah, penjelas ayat-ayat Al-Quran. Berikut fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir. Dinamakan bayan at-tafsir karena hadis memperinci dan memperjelas ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana tata caranya dan waktunya. Tata cara dan waktunya itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni yusolli", rawahu Bukhari, yang artinya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di sini, Nabi SAW telah memberikan penjelasan mengenai tata cara sholat yang benar. Yang kedua, fungsi hadis sebagai bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir bisa juga disebut dengan bayan al-itsbat. Dinamakan bayan at-taqrir karena hadis memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang ditakdirkan oleh sabda Nabi SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah, yang artinya, karena itu barang siapa yang mempersaksikan bulan maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut ditakdirkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru", yang artinya apabila kalian melihat ru'yat atau bulan itu hendaklah berpuasa, dan apabila kalian melihat ru'yat bulan itu hendaklah berbuka. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Ketiga, fungsi hadis sebagai bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh berarti menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Ada beberapa ulama yang membolehkan mengenaskan Al-Quran dan ada pula yang tidak membolehkannya. Ada pula pendapat mengenai macam-macam hadis yang boleh mengenaskan Al-Quran. Ada 3 kelompoknya. Kelompok yang pertama, yang membolehkan menaskkan Al-Quran dengan segala hadis walaupun hadis tersebut adalah hadis ahad. Pendapat ini dipegang oleh para ulama mutaqarribin. Kelompok yang kedua, yang membolehkan menaskan Al-Quran tetapi dengan syarat hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Pendapat ini dipegang oleh Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga, yang membolehkan menaskan Al-Quran dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Pendapat ini dipegang oleh para ulama Hanafiyah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.